Halo, Assalamualaikum. Ini adalah rekaman webinar mengenai seller online langsung dipungut PPh, lalu harus bagaimana? Apa yang perlu dilakukan? Bagaimana aturan mainnya? Kita simak webinar. Seller online langsung dipungut PPh, maka kita harus bagaimana? Ya, selamat malam para peserta webinar ya. Webinar tentang PMK 37 tahun 2025. Di mana PMK ini ya, PMK ini mengatur hal yang sangat baru dan benar-benar baru rasanya ya, di mana sekarang dalam PMK ini Menteri Keuangan menunjuk para pengusaha marketplace ya, para operator marketplace untuk melakukan pemungutan PPh bagi para pedagang online-nya ya. Jadi dampak kepada kita para pedagang online adalah ketika kita mempunyai transaksi, kita membukukan transaksi dan memperoleh penjualan, kita nantinya akan langsung dipotong PPh sebesar 0,5%. Seperti itu. Jadi seller online langsung dipungut PPh dan maka harus bagaimana? Dan bagaimana aturan mainnya? Baik, jadi latar belakangnya ini adalah pada prinsipnya memfasilitasi peran serta masyarakat melalui pembayaran pajak, lalu kepastian hukum, lalu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemungutan, dan perlu disusun pengaturan terhadap penunjukan pihak lain. Jadi langsung kita to the point di sini. Nah, sebelum kita bahas tentang skema pemungutan pajak ini, pada dasarnya perlu kami sampaikan bahwa dengan adanya PMK 37 2025 ini sebetulnya sama sekali tidak ada jenis pajak yang baru ya. Tidak ada jenis pajak yang baru di mana sebetulnya pajak PPh di sini adalah tidak ada perubahan. Jadi tetap untuk nanti UMKM sampai dengan 4,8 miliar untuk orang pribadi itu nanti terutang pajak 0,5%, dan bahkan dari 0 sampai 500 jutanya tidak terutang PPh 0,5%. Sekali lagi bukan pajak baru, jadi prinsipnya dari PMK ini adalah mengalihkan atau pergeseran pemungutan pajak dari setor sendiri menjadi dititipkan ke operator marketplace. Skema pemungutan pajaknya adalah seperti ini. Jadi di sini saya bagi jadi dua di sini ya. Yang pertama adalah jenis wajib pajak orang pribadi. Untuk orang pribadi ini, untuk omset setahun sampai dengan 500 juta, tarif pemungutannya adalah tidak dipungut. Oke, jadi sekali lagi orang pribadi yang omset setahunnya adalah 0 sampai dengan 500 juta itu tidak dipungut PPh 0,5%. Seperti itu. Lalu untuk omset setahun lebih dari 500 sampai dengan 4,8 miliar itu akan dipungut PPh sebesar 0,5%. Dan sifatnya ada dua jenis. Sifatnya itu nanti mengikuti wajib pajak yang dipotong. Jika para seller itu memenuhi kriteria PPh final, ini ya. Jika para seller memenuhi kriteria PPh final, maka sifat PPh yang dipungut adalah final 0,5%. Dan perlakuan PPh yang dipungut adalah juga final. Namun, ketika orang pribadi yang omsetnya 500 sampai 4,8 miliar ini, sifat PPh-nya adalah dia adalah tidak memenuhi kriteria PP 55 2022, artinya sudah tidak lagi berhak dengan PPh final 0,5%, maka sifatnya juga menjadi tidak final. Dan PPh yang sudah dipotong ini akan menjadi kredit pajak dalam SPT tahunan. Dan berikutnya untuk omset setahun lebih dari 4,8 miliar, tarif pemungutannya adalah 0,5%,
dan tentunya tidak final, dan itu akan menjadi kredit pajak dalam SPT tahunan. Seperti itu untuk orang pribadi. Bagaimana dengan badan usaha, PT, CV, seperti itu dibedakan seperti ini. Untuk omset sampai dengan 4,8 miliar dalam setahun, maka dia akan dipungut PPh 0,5% yang final apabila badan usaha memenuhi kriteria PP 55. Namun ketika badan usaha tidak memenuhi PP 55, maka pemungutan yang 0,5% itu nanti akan menjadi kredit pajak dalam SPT tahunan. Dan berikutnya, ketika omset setahun lebih dari 4,8 miliar, maka tarif pemungutannya adalah 0,5%, dan sifat yang dipungut adalah tidak final tentunya. Dan berikutnya nanti itu akan menjadi kredit pajak dalam SPT tahunan. Seperti itu skema pemungutan pajak dengan adanya PP atau saya ulangi dengan adanya PMK 37 tahun 2020. Pokok pembahasannya adalah di sini sebetulnya. Jadi silakan dilihat baik-baik Anda masuk kriteria mana dan nantinya akan dipotong dipungut seperti apa. Ya. Oke, berikutnya kita bicara tentang penunjukan pihak lain. Jadi siapa itu nanti yang memungut? Ya, kalau dari PMK ini ada di pasal 2, pihak lain ditunjuk oleh Menteri sebagai pemungut PPh untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak yang diterima atau diperoleh pedagang dalam negeri dengan mekanisme PMSI. PPh yang dimaksud adalah PPh pasal 22. Itu PMSE-nya siapa aja? Itu adalah dalam wilayah Indonesia dan juga luar wilayah Indonesia. Lalu berikutnya adalah ini kriteria pedagang dalam negeri dan penyampaian informasi oleh pedagang dalam negeri kepada pihak lain. Pedagang dalam negeri adalah orang pribadi atau badan yang memenuhi kriteria 1. Menerima penghasilan menggunakan rekening bank atau rekening keuangan sejenis, dan yang kedua adalah bertransaksi dengan menggunakan alamat internet protokol di Indonesia. Termasuk pedagang dalam negeri adalah perusahaan jasa pengiriman atau ekspedisi, kemudian perusahaan asuransi, dan pihak lainnya yang melakukan transaksi dengan pembeli barang dan atau jasa melalui PMSE, perdagangan melalui sistem elektronik. Oke, berikutnya. Nah, ini Anda, para seller, nanti berkewajiban melakukan penyampaian informasi. Pedagang dalam negeri harus menyampaikan informasi berupa NPWP atau NIK dan alamat korespondensi. Kepada siapa? Kepada penyedia marketplace atau PMSE. Tadi di sini dibahas bahwa untuk omset sampai dengan 500 juta itu tidak dipungut. Ya. Akan disimak baik-baik, orang pribadi yang omsetnya sampai dengan 500 juta tidak dipungut pajak 0,5%. Lalu apa yang perlu disampaikan? Nah, ini pedagang dalam negeri dengan omset kurang dari 500 juta harus menyampaikan informasi berupa NPWP atau NIK, alamat korespondensi, dan ini dalam hal pedagang dalam negeri yang memiliki omset pada tahun berjalan sampai dengan 500 juta, ya, sampai dengan 500 juta artinya kurang dari 500 juta, maka wajib juga menyampaikan surat pernyataan memiliki omset sampai dengan 500 juta rupiah bagi WPOP. Dan dalam hal pedagang dalam negeri memiliki SKB atau surat keterangan bebas pemotongan dan pemungutan, harus menyampaikan surat keterangan bebas pemotongan dan atau pemungutan. Seperti apa suratnya? Di akhir sesi kami akan sampaikan surat pernyataannya. Kemudian untuk pedagang dalam negeri dengan omset di atas 500 juta, ya, wajib juga menyampaikan surat pernyataan memiliki omset melebihi 500, dan ini dilakukan paling lambat akhir bulan saat omset melebihi 500. Tata cara penyampaian informasi ditentukan oleh pihak lain. Kemudian pedagang bertanggung jawab atas kebenaran informasi
Dan surat pernyataan dibuat contoh format dalam lampiran PMK. Di akhir akan kami sampaikan. Lalu pemungutan PPh-nya. Atas penghasilan yang diterima dan atau diperoleh pedagang dalam negeri sehubungan dan transaksi yang dilakukan BMSE, dipungut PPh pasal 22. Lalu PPh pasal 22 wajib dipungut, di-store dan dilaporkan oleh pihak lain dalam hal pedagang dalam negeri pernah menyampaikan. Saya ulangi. PPh pasal 22 wajib dipungut, di-store dan dilaporkan oleh pihak lain. Lalu dalam hal pedagang pernah menyampaikan surat pernyataan memiliki omset sampai dengan 500 juta, kemudian pada masa tertentu, masa pajak tertentu menyampaikan surat pernyataan memiliki kemudian pada masa pajak tertentu menyampaikan surat pernyataan melebihi 500 juta, maka marketplace wajib melakukan pemungutan PPh pasal 22 mulai awal bulan berikutnya setelah surat pernyataan diterima oleh pihak lain. Berapa besarnya pungutan pajak? 0,5% dari peredaran bruto yang diterima atau diperoleh pedagang dalam negeri yang tercantum dalam dokumen tagihan, tidak termasuk PPN dan PPNBM. Saat terutangnya kapan? Saat terutangnya adalah saat pembayaran diterima oleh pihak lain. Kemudian, ketentuan juga berlaku dalam hal pedagang dalam negeri tidak menyampaikan informasi kepada pihak lain. PPh pasal 22 dapat diperhitungkan sebagai pembayaran PPh dalam tahun berjalan bagi pedagang. Kemudian dalam hal pemungutan PPh 22 dilakukan atas penghasilan pedagang dalam negeri yang dikenai PPh final sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan. PPh pasal 22 merupakan bagian dari pelunasan PPh yang bersifat final. Ya. Jadi meliputi di sini adalah PPh sebagaimana diatur dalam PPh pasal 4 ayat 2, ini adalah PPh final atas persewaan, usaha jasa konstruksi, atau pembelian barang dan atau jasa dari wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Lalu PPh sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 Undang-Undang PPh. Dalam hal terdapat selisih kurang antara PPh final yang terutang sesuai ketentuan, selisih kurang wajib di-store sendiri oleh pedagang. Lalu dalam hal terdapat selisih lebih dapat diajukan permohonan pengembalian kelebihan pajak yang seharusnya tidak terutang. Kekurangan PPh, pedagang dalam negeri wajib menyetorkan kekurangan PPh yang bersifat final, dan pedagang wajib melaporkan kekurangan PPh yang telah di-store menggunakan SPT masa unifikasi. Nah, ini yang penting. Tidak dilakukan pemungutan oleh marketplace. 1. Penjualan barang dan atau jasa oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang memiliki omset sampai dengan 500 juta rupiah pada tahun pajak berjalan dan telah menyampaikan surat pernyataan. Lalu, tidak dilakukan pemungutan. Penjualan jasa pengiriman atau ekspedisi oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebagai mitra perusahaan aplikasi berbasis teknologi yang memberikan jasa angkutan. Nomor 2 ini bahasa sederhananya adalah ojek online atau ojol. Jadi ojol tidak dipotong. Kemudian penjualan barang dan atau jasa oleh pedagang yang menyampaikan informasi SKB PPh, ya, dan penjualan pulsa atau kartu perdana tidak dipungut, penjualan emas tidak dipungut, lalu pengalihan hak atas tanah bangunan juga tidak dipungut. Lalu atas penghasilan yang tidak dilakukan pemungutan itu tetap terutang PPh, dan atas penghasilan atas PPh wajib dilakukan pemotongan dan atau pemungutan penyetoran dan pelaporan. Lalu atas penghasilan yang telah dipungut PPh 22 oleh pihak lain tidak dilakukan pemotongan dan atau pemungutan PPh oleh pemotong. Dokumennya apa aja? Ini teknis untuk nanti para penyedia marketplace ya. Jadi ini kita skip aja, namun nice to know bahwa dokumen tagihan paling sedikit memuat nomor dan tanggal dokumen tagihan, nama pihak lain, nama akun pedagang dalam negeri, identitas pembeli, jenis barang, nilai PPh.
Ini skip aja karena nanti untuk penyedia marketplace. Dan kapan berlakunya? Ini yang penting. PMK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan atau dalam pasal 18. Kapan diundangkan? Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Juli tahun 2025. Oke, sekali lagi ini berlaku pada 14 Juli 2025. Oke, kita akan bahas contoh kasus. Ya, contoh kasus ini kami ambil dari pajak.go.id. Marketplace-nya namanya JB ya. Marketplace JB adalah PMSE, perdagangan melalui sistem elektronik. Berkedudukan di Indonesia, sudah punya cap Dirjen Pajak sebagai pihak lain yang ditunjuk, dan cap-nya ditetapkan 15 Agustus misalnya. Jadi si marketplace ini wajib melakukan pemungutan PPh 22 sejak tanggal 1 September 2025. Seperti ini informasi yang disampaikan sebelum menjual barang dan atau jasa melalui marketplace JB. List pedagang, ini ada contohnya, ada 8 pedagang. Tuan WY, ini adalah jenisnya OP dalam negeri. Case-nya menjual barang dan atau jasa berupa alat elektronik, pulsa elektronik, kartu perdana, serta jasa reparasi dan jasa lainnya. Nah, si Tuan Y ini harus menyampaikan informasi ini sebelum pedagang ke JB. Apa aja? 1. Informasi NPWP dan NIK, kemudian alamat korespondensi, kemudian informasi surat pernyataan pedagang dalam negeri yang memiliki peredaran bruto sampai dengan 500 juta. Oke, pada prinsipnya di sini wajib melakukan informasi NPWP, NIK, alamat korespondensi, dan surat pernyataan. Oke, kita ambil contoh. Tuan WY transaksi melalui marketplace. 2 September 25, Tuan WY menjual komputer dengan harga 8 juta rupiah. Pengiriman dilakukan dengan jasa pengiriman PT FQ sebesar 150.000 rupiah. Kemudian pembeli mengasuransikan komputer melalui PT YS dengan biaya 50.000 rupiah. Pemungutan PPh 22 oleh marketplace selama September 25 adalah sebagai berikut. Pihak yang dipungut Tuan WY ini DPP-nya 8 juta, tarifnya 0. Mengapa 0? Kita lihat di bawah. Marketplace tidak melakukan pemungutan PPh 22 kepada Tuan WY karena Tuan WY menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa pedagang dalam negeri memiliki peredaran bruto pada tahun pajak berjalan sampai dengan 500.000 rupiah. Kemudian marketplace JB melakukan pemungutan kepada PT FQ. Ini ya, FQ 150 dipungut 0,5%. Karena ini jasa pengiriman. Lalu PT YS melakukan juga pemungutan 0,5%. Jadi total dipungut adalah Rp1.000. Sekali lagi ini adalah dari sudut pandang pemilik marketplace. Ketika Anda adalah seller online-nya, abaikan ini. Ketika Anda adalah seller online-nya, maka nice to know bahwa Anda akan dipotong Rp0 atau 0,5%. Tergantung Anda menyerahkan ini surat pernyataan memiliki omset sampai dengan 500 juta rupiah. Oke, jadi seperti itu ya. Ada prinsipnya. Oke, ini kita tambah soalnya. 7 tadi September ya, sekarang 7 Oktober. Menyewakan ruangan harga sewa 20 juta rupiah. 11 Oktober menjual pulsa 200.000 rupiah. 14 Oktober jualan printer 3 juta rupiah. Menggunakan ekspedisi PT FQ. Kemudian pembeli menggunakan asuransi. 15 Oktober menjual komputer 15 juta rupiah. Nah, asumsinya di sini 20 September 25 omset Tuan WY sudah melebihi 500 juta rupiah. Tuan WY menyampaikan surat pernyataan omset melebihi 500 juta rupiah. Nah, pemungutan PPh 22 sebagai berikut. Tuan WY atas penyerahan 20 juta ini dipungut PPh 0,5%.
Lalu Marketplace JB melakukan pemungutan PPh 22 kepada Tuan WY atas penghasilan dari persewaan dengan tarif 0,5%. Dan merupakan bagian dari pelunasan PPh final atas persewaan tanah dan atau bangunan. Lalu kekurangan PPh final persewaan tanah dan bangunan sebesar 0,5%. 0,5% itu dari mana? Dari 10% kurangi 0,5%. Wajib disetor sendiri oleh Tuan WY paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Lalu Tuan WY wajib melaporkan kekurangan dan melaporkan menggunakan SPT masa PPh unifikasi. Lalu atas penjualan pulsa, ya penjualan pulsa 200.000 ini bukan objek pemungutan. Ya, karena marketplace tidak melakukan pemungutan PPh 22 kepada WY karena penjualan pulsa tidak dilakukan pemungutan PPh 22 berdasarkan PMK ini. Lalu penjualan printer. Penjualan printer dari sudut pandang marketplace ini printer di DPP-nya 3 juta maka dipotong 0,5%. Lalu ini jasa pengiriman 50.000 juga dipungut 0,5%. PTIS 20.000 juga dipungut 0,5%. Potongan biaya jasa pengiriman sebesar Rp50.000 tidak dikurangkan dari DPP pasal 22 Tuan WY. Lalu penjualan komputer, ini nomor 4 ya. Jual komputer 15 juta, kemudian biaya dikenakan kepada pembeli atas pengiriman dengan kurir toko. Ini langsung dikirim sendiri oleh kurir toko sehingga ketemu di 15.200. Kemudian asuransi Rp100.000 dan marketplace tetap memotong 0,5%. Oke, sudah selesai. Itulah pembahasan mengenai aturan main PMK 37 tahun 2025 di mana nantinya para seller online akan dipungut PPh sebesar 0,5% atas setiap transaksinya di marketplace. Lalu untuk surat ini ya, surat pernyataan kami telah siapkan versi Word-nya ya, versi Word-nya telah kami siapkan, nanti bisa diunduh. Sekian pembahasan mengenai PMK 37 2020. Dan untuk format surat pernyataan kami telah menyediakan dalam bentuk Word ya, dalam bentuk Microsoft Word sehingga Anda tinggal langsung ketik, tidak perlu repot-repot lagi untuk menulis tangan. Dan kami telah menyediakan file Word-nya sesuai dengan PMK 37 tahun 2025. Silahkan Anda bisa langsung mengunduh format surat pernyataan omset 500 juta rupiah. Silahkan kunjungi link di deskripsi di bawah. Sekian, sampai jumpa, salam sehat dan sukses selalu dari tipspajak.com dan Tips Pajak Media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.